penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan beri keadilan. Ini karena apa? Naluri bangsa kita anti ateisme, anti manusia yang tidak bertuhan, orang kafir, dan anti orang-orang yang menjajah atau antek-anteknya penjajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-Sadiqul Wa'dil Amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kebangsaan, berbicara tentang nasionalisme, berbicara tentang pemilikan dan kecintaan sampai derajat fanatisme terhadap apa yang dimiliki oleh seseorang. Untuk bangsanya, untuk daerahnya, untuk barang-barangnya, dan sampai keturunannya. Ini tidak bisa dielakkan. Setiap orang mempunyai rasa cinta minimal. Kadang-kadang orang itu cinta kepada sejarahnya, sejarah tanah lahirnya, tanah kerjanya, tanah mainnya, dan sebagainya, sehingga apa yang menganyam dirinya, merajut dirinya itu menjadi sesuatu yang berharga. Dalam bahasa Arab ada istilah i'tazza. Al-izzah, i'tazza itu artinya cinta sampai derajat kehilangan itu tidak mau. A'tazzu bihadzal syai', artinya saya mencintainya dan saya merasa mulia. Saya merasa kehilangan kalau saya kehilangan barang itu. Itu namanya i'tizaz. Kita berbicara tentang nasional, berarti ada yang namanya lokal atau yang namanya regional dan sebagainya, yang itu kecil, di skala yang kecil. Di mana-mana orang membicarakan ini karena kebangsaannya luas, bangsanya juga luas, daerahnya juga luas, termasuk kepemilikannya itu juga luas. Kita sudah merdeka. Indonesia ini sudah merdeka, dan negara mana saja yang merdeka, dia mempertahankan, membina, mengisi sampai derajat membela 2-3 abad. Bangsa kita dijajah karena kebodohannya, karena kemiskinannya, karena kelemahannya, dan dibuat tidak percaya diri.
Jadi izzatun nafsi tipis karena berabad-abad dijajah, seakan-akan kita tidak bisa bangkit, tidak bisa melaksanakan cinta kita itu. Sampai-sampai andai kata bangsa kita ini dijajah kembali, wallahu a'lam, apa semuanya itu rela apa tidak, atau memang lahiriah safawiyahnya, mulutnya, lisannya mengatakan tidak rela, tapi pada kenyataannya mereka menyerah kalau dijajah. Ini namanya nasionalismenya lemah. Artinya cintanya, kepemilikannya sampai mengisi dan pengorbanan serta pembelaannya lemah. Saya tidak berpanjang-panjang bicara tentang nasionalisme secara artinya saja, tetapi bagaimana sikap kita terhadap bangsa ini, terhadap bangsa kita. Saya menggaris bawahi, menekankan kepada dua hal, yaitu nurani kemanusiaan dan naluri kebangsaan. Bangsa kita, dan saya kira semua orang sama, semua orang itu mempunyai nurani, hati kecil, kata atau mata hati yang paling dalam itu namanya nurani, dan itu dari Allah. Kemudian kita punya naluri dari keturunan, dari milieu yang kita tempatkan itu kita mempunyai perwatakan yang turun-temurun, itu namanya naluri. Nurani dan naluri kita itu sudah diakui oleh orang kecil, orang tengah, dan orang atas, dan orang besar adalah bangsa yang bertuhan, beragama, dan mempunyai keyakinan melebihi keyakinan manusia. Sejak zaman dulu ada yang namanya animisme, setelah itu Buddha, Hindu, kemudian Islam, ada masuk Kristen dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang jelas mempunyai atau percaya kepada Tuhan. Jadi bertuhan itu menjadi nurani dan naluri bangsa Indonesia. Kedua, sebagai manusia yang waras, yang sempurna, tidak rela kalau dijajah, dikuasai orang lain. Maka waktu ini baca ya, yang kita baca di proklamasi, penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan beri keadilan. Ini karena apa? Naluri bangsa kita anti ateisme, anti manusia yang tidak bertuhan, orang kafir, dan anti orang-orang yang menjajah atau antek-anteknya penjajah. Usikum wa iyaya. Selamanya orang itu kalau sudah menjajah tidak akan melepaskan jajahannya. Keberatan. Karena apa? Karena dia sudah menikmati hasil dan wewenang yang dia lakukan di bangsa itu. Berkali-kali saya ingatkan ada beberapa K dibuat pecah belah. Negara yang dilepaskan atau terlepas dari jajahannya, dia selalu membuat perpecahan yang namanya kacaukan. Apa? K pertama apa? Kacaukan. Jadi kita ini tidak boleh aman, tidak boleh rukun, tidak boleh tenang, tidak boleh harmoni. Ya, tidak boleh ada orang yang
ya nyaman, harus selalu ada pecah belah. Dulu ada namanya pecahlah kuasailah, divide it at perang. Maka harus diadakan kekacauan, kacaukan K pertama kali. Kalau sudah kacau, nah mereka lantas merengek-rengek menyelesaikan, meminta untuk menyelesaikan masalah kekacauan ini. Kacaukan, kendalikan. Nah, ya kalau kamu mau rukun, dia maju ke depan. Kami yang akan ngurusi, kendalikan. Di apa namanya? K pertama tadi apa? Kacaukan. Sekarang kacau apa tidak? Allahu a'lam. Kendalikan. Jangan kau urusi sendiri, kamu belum bisa. Kami yang pintar, kami yang kaya, kami yang kuat, kami yang besar. Kendalikan. Nah kita, bangsa kita celakanya ya bodoh, ya miskin, ya terbelakang, ya tidak percaya diri. Akhirnya K yang ketiga, mereka main K yang ketiga, kuasai. Nah, gampang sekali dikuasai. Kita ini gampang sekali dikuasai. Betul? Dari atas sampai ke bawah, berabad-abad kita dijajah, dan sekarang masih akan diteruskan itu dengan apa namanya pola-pola, langkah-langkah apa tadi? Kacaukan, kendalikan, kuasai. Nah, kalau sudah kuasai, mereka bisa ya'mur wa yanha, bisa menyuruh dan melarang, mereka bisa mengatur semaunya. Nah, yang keempat inilah kuras. Kekayaan kita itu dikuras, hak milik kita dikuras, sumber daya alam kita dikuras. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lah yang 5 ini yang kita yang kena apa? K yang kelima, kurus, konyol, apa lebih itu? Ya, sudah mati. Betul. Itulah makanya kita jangan sampai meneruskan yang kelima ini. Mereka selalu mengatakan kacaukan, kendalikan, kuasai dan kuras. Lah kita yang kurus, mati konyol, akhirnya ke kuburan. Krempeng. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa bernapas kita ini. Sudah terkurung, sudah teruruk. Apa saja kita dikasih biar kita nurut. Jadi kita dianggap atau difungsikan, difungsikan, diderajatkan ya, diletakkan derajat kita sebagai K, kuda, bukan kusir. Jadi sekarang yang ada yang dirasakan sekarang adalah musyawarah, adalah persetujuan, kesepakatan antara 2 K, yaitu antara kusir dengan kuda. Saya tidak tahu bangsa kita ini kusirnya atau kudanya kalau seperti begini. Ini paham Tom? Nah, tidak mungkin kusir itu mau turun derajatnya menjadi kuda. Dan selamanya kuda itu lombok pinternya seperti apa tetap menjadi kuda. Tidak boleh menjadi kusir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Paling kita seperti dalam Al-Quran itu wal hamira wal bighala wal khayla wal bighala dan sebagainya dan seterusnya, hanya sebagai zina, hanya sebagai hiasan, litargabuha wa zina
wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha. Ini disebutnya 3 ini. Khail, bighal, himar. Ya unta, ya kuda, ya keledai untuk tunggangan, untuk tumpaan, untuk kendaraan. Wazina hanya untuk apa? Hiasan. Astagfirullahaladzim. Kita puas. Dia jadi hiasan tapi tidak berwenang apa-apa. Astagfirullahaladzim. Pada kemerdekaan tahun berapa orang menulis apakah merdeka itu, berapa persen kemerdekaan yang kita dapat. Ternyata kemerdekaan kita itu kemerdekaan yang paling rendah. Kita sebetulnya tidak merdeka. Bedanya hanya satu, kebetulan tentaranya tentara kita. Tetapi apa semuanya? Mata kita mata dijajah, telinga kita dijajah, hidup kita dijajah, apa saya dijajah, sampai undang-undangnya juga undang-undang dijajah. Bagaimana kita menanamkan diri kita bertanggung jawab untuk mempertahankan milik kita ini. Kita kalau memiliki sesuatu tidak rela kalau dicuri orang, tidak rela kalau dicopet. Tidak usah bicara agama dulu, tidak usah bicara Islam dulu, tidak bicara syariah dulu. Nama barang kita saja kalau dicopet marah. Apalagi kalau yang namanya kebangsaan, cinta tanah air harus dicabut, harus ditinggalkan, harus ditanggalkan dalam diri kita. Ini berarti untuk membunuh apa yang namanya kebangsaan, rasa nasionalisme. Dibuat terpecah-pecah, terbelah-belah. Ini yang namanya pecah belah. Politik pecah belah. Maka usikum wa iyaya, antum ini akan meneruskan. Kalau dulu para pahlawan perjuangan itu berkorban seperti itu, menghadapi seperti itu, apa yang mereka hadapi sama yang dihadapi bangsa ini 2 abad yang lalu dengan apa yang dihadapi oleh bangsa sekarang ini sama. Manusianya saja yang berbeda. Dulu dijajah, sekarang ya wallahu a'lam. Kalau kita tidak bina pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita untuk memiliki dan mengatur dan membela milik kita ini, siapa yang akan membela? Menunggu cucu. Apa cucumu nanti akan lebih baik daripada kamu? Apa cucumu besok lebih militan? Apa cucumu besok lebih cinta kepada bangsanya? Astagfirullahaladzim. Maka dalam kesempatan yang pendek ini kita harus membina kembali, membangunkan kembali, membangkitkan kembali nasionalisme ini, kebangsaan ini, sehingga bangsa kita dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, dari skala yang paling sesempit-sempitnya sampai seluas-luasnya, harus mempunyai mempunyai kebangsaan, mempunyai nasionalisme, hubbul waton dalam arti yang benar. Bukan hubbul waton artinya right or wrong my country, tapi kita cinta tanah kita karena kita yang kita perjuangkan itu sudah menjadi milik kita tidak boleh diganggu, apalagi dirampas oleh orang lain. Jangankan tanah, jangankan lokasi, diri kita saja dijajah orang itu tidak rela. Betul? Hidup sekali jangan mau dijajah. Orang Jawa mengatakan emoh dijajah. Usikum wa iyaya. Jadilah kamu orang yang merdeka.
buatlah keluarga yang merdeka, binalah masyarakat yang merdeka. Bisa menentukan arah hidupnya, arah hidup kita sesuai dengan kebenaran yang kita dapatkan dari yang maha benar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin anak-anakku, saya senang saya berbicara ini karena apa? Generasi ini menghadapi generasi yang akan datang harus mewariskan ini. Nurani dan naluri kebangsaan kita yang kuat harus kita tak turunkan, harus kita wariskan. Na'udzubillah, jangan seperti anak sekarang, strawberry generation. Apa strawberry ya? Apa? Strawberry generation. Ya Allah, ganteng, gagah, tampan, wah, yang cantik, yang ini, enggak tanya mudah apa? Bosok. Strawberry itu umurnya tidak lama, lembek, ya apa tidak? Ini saya dapat dari anak-anak itu. Apa? Strawberry generation, ya Allah. Makanya jadilah al-mu'minul qawi. Jadi orang yang kuat. Ihris ala ma yanfa'uka. Apa? Ihris. Lah ya. Supaya kamu betul-betul mengejar yang semua yang bermanfaat. Jangan dibiarkan saja kekitaan kita ini diganggu, dikuak-kuak, apa dipotong-potong atau diambil sebagian saja, apalagi diambil semuanya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kita menghadapi sekarang ini menghadapi antek-antek penjajah, antek-antek orang kafir, bawahan orang-orang kafir. Dalam Al-Quran itu Nabi Nuh berdoa, mudah-mudahan orang kafir itu hilang dari dunia ini. Soalnya apa? Keturunannya kafir juga. Sama. Sekarang ini banyak keturunan orang kafir jadi kafir, keturunan antek penjajah juga jadi antek penjajah. Kita harus meninggalkan itu. Kita jauhkan itu dan kita didik bangsa yang anti ateisme, anti kekafiran, dan anti penjajahan, anti antek penjajah. Ngerti antek? Antek itu bawahan, pecuruh. Jadi bawahan, yaitu orang-orang yang menjadi kaki tangannya penjajah, itu namanya antek-antek penjajah. Dulu terkenal kata-kata itu. Maka ya bersyukurlah kalau kita masih mempunyai jiwa merdeka dan tetap menegakkan kemerdekaan, menegakkan nasionalisme yang benar. Hubbul waton yang benar, umat yang benar, kaum yang benar, bukan asal ngikuti saja. Kita pakai nurani, kita pakai naluri bangsa kita, sehingga insya Allah kita bersama keluarga, masyarakat dan bangsa kita menjadi bangsa yang benar-benar sesuai yang kita harapkan, yang diharapkan oleh bangsa kita sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzamb. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.